Oke, kembali lagi bersama Nazila GM. Mari kita langsung menuju ke latihan pemahaman modul 3 topik kedua, yaitu pendidikan inklusif. Langsung ke latihan pemahaman. Untuk nomor 1, apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif? Kalau Bapak Ibu sudah mempelajarinya, pasti langsung tertuju kepada, langsung saja ke yang C. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus. Kalau yang A membatasi, ini negatif, memisahkan juga negatif, meniadakan juga negatif, hanya berfokus juga negatif. Berarti yang benar yang C. Oke, lanjut. Bagaimana pendidikan inklusif berbeda dari model pendidikan tradisional? Coba yang A, menyediakan pembelajaran eksklusif untuk peserta didik kebutuhan khusus. Ini kurang tepat. Yang B, memisahkan. Ini memisahkan juga kurang tepat. Ini negatif ya, memisahkan. Untuk yang C, lah ini membatasi peserta didik. Ini membatasi juga negatif. Nah, ini yang paling tepat ini. Mengintegrasikan semua peserta didik ke dalam lingkungan belajar yang sama. Yang positif yang kita pilih. Coba. Oke, benar. Nomor 3. Apa yang menjadi tujuan utama pendidikan inklusif? A. Meniadakan perbedaan. Ini kurang tepat. Karena pasti nanti ada keberagaman peserta didik yang harus dikolaborasikan. Jadi ini kurang. Untuk yang B, meningkatkan prestasi akademik hanya untuk ini juga negatif. Yang C, memberikan pendidikan eksklusif bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, ini juga benar. Ini yang nomor 3. Ini tapi hanya yang berkebutuhan khusus. Kalau yang D, menciptakan lingkungan belajar mendukung semua. Nah, ini lebih tepat. Coba. Oke, benar. Nomor 4. Mengapa penting bagi guru untuk memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dalam konteks pendidikan inklusif? A. Tidak berdampak pada kualitas pengajaran. Ini juga negatif. Hanya perlu untuk guru khusus. Ini juga negatif. Meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan dukungan yang tepat. Nah, ini paling benar. Kalau mengabaikan negatif, hanya relevan juga negatif. Mari kita jawab. Benar. Nomor 5. Apa peran kolaborasi antara guru dan guru pendidikan khusus dalam konteks pendidikan inklusif? A. Memisahkan tanggung jawab antara guru dan spesialis pendidikan. Ini kurang tepat. B. Tidak berdampak pada kemajuan peserta didik. Masa tidak berdampak? Pasti berdampak. Ini juga negatif. Untuk yang C, meningkatkan komunikasi dan pemberian dukungan bagi peserta didik khusus. Nah, ini yang paling tepat. Mengabaikan ini juga negatif. Hanya sebagai formalitas, ini tambah negatif. Oke, benar. Nomor 6. Bagaimana guru dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk mendukung peserta didik berkebutuhan khusus dalam kelas inklusif? Menghindari, ini negatif. Menyediakan satu metode, ini hanya satu metode saja. Harusnya berbagai metode. Menyediakan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini benar. Langsung saja. Kalau ini memisahkan juga negatif. Hanya menggunakan metode tradisional juga negatif. Benar. Nomor 7. Mengapa penting bagi guru untuk memahami keragaman peserta didik di kelas inklusif? Tidak berpengaruh. Ini negatif. Hanya relevan untuk kebutuhan khusus, hanya yang berkebutuhan khusus saja, ini juga negatif. Meningkatkan partisipasi, ini positif. Mengabaikan juga negatif, hanya fokus pada akademis saja, juga harusnya fokusnya juga proses, termasuk proses juga. Berarti yang benar yang C. Oke, benar. Nomor 8.
Bagaimana sekolah dapat menciptakan lingkungan inklusif bagi semua peserta didik? Memisahkan ini juga negatif, menolak juga negatif. Lah ini mengintegrasikan. Kalau hanya menekan akses untuk peserta didik tertentu, ini juga negatif. Hanya fokus pada aspek akademis juga negatif. Berarti yang benar yang C. Jawab, oke benar. Nomor 9. Apa yang dapat dianggap sebagai tantangan utama dalam menerapkan pendidikan inklusif di sekolah? Tantangan utama. Memisahkan, ini negatif. Meminimalkan peran guru dalam kelas, ini tambah negatif. Mengatasi hambatan yang negatif, ini ada negatifnya malah. Meniadakan perbedaan, lah ini yang paling benar. Jawab, oke benar. Nomor 10, nomor terakhir. Bagaimana guru dapat membangun budaya inklusif di dalam kelas? Meniadakan, ini juga negatif. Menghindari pembicaraan juga negatif. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Mengabaikan juga negatif. Hanya fokus pada pencapaian akademis juga negatif. Berarti di sini untuk latihan pemahaman yang topik 2 pendidikan inklusif ini lebih ke cari saja yang positifnya saja. Klik. Oke, lanjut kembali ke materi. Kemudian untuk tulis refleksinya saya sudah merangkum, tinggal mengcopy paste terus simpan. Alhamdulillah untuk latihan pemahaman topik 2 modul 3 pendidikan inklusif sudah selesai. Salam sehat selalu. Semangat selalu, semoga bisa lulus semuanya bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.